Ya, selamat datang di Infonami adalah Vivo V70 FE dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Jika Anda memiliki pemisahan antara tombol pintasan dan notifikasi, pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Sekarang di area ini Anda ingin mengusap ke bawah lagi. Sekali lagi, dan ini akan memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Ada beberapa halaman tombol pintasan juga. Jadi cari mode hemat daya Anda yang seharusnya muncul di salah satu halaman. Untuk saya sepertinya ada di sini, di halaman kedua. Namun jika Anda tidak melihatnya di salah satu halaman, Anda pasti bisa menambahkannya dengan mengetuk ikon pensil di sini. Dan apapun yang ada di sini, dua baris ini, itu adalah tombol pintasan yang bisa Anda tambahkan. Dan sekali lagi ada beberapa halaman, jadi cari dari sini. Mode hemat daya, sebenarnya saya akan mencari mode lain, yang saya sendiri tidak tahu apakah ada di sini. Sepertinya tidak ada. Ya sudah, saya ambil saja apapun yang ada. Sebagai contoh saja, tombolnya akan sedikit terangkat dan saya bisa menyeretnya kemana saja, lalu Anda bisa memindahkannya ke sini, lepaskan, klik tanda centang, dan tombol itu akan tetap di sana. Jadi dengan itu, mari kita cari lagi mode hemat daya kita sekarang, atau battery saver seperti namanya, dan Anda bisa langsung mengetuknya untuk mengaktifkannya. Ini akan mengubah warna baterai dan melakukan beberapa hal tambahan yang sebenarnya tidak dijelaskan di sini. Jadi mode gelap diaktifkan, kecerahan diturunkan, refresh rate dikurangi, dan kita sebenarnya bisa menahan tombol ini. Jadi mari kita kembali ke sana, dan ini akan membawa kita ke pengaturan di sini. Jadi seharusnya di sini dijelaskan apa yang sedang terjadi. Lihat detailnya mungkin. Oh, ada mode super hemat daya. Sepertinya memang tidak benar-benar disebutkan di sini. Tapi di sini kita mendapatkan informasi tentang mode super hemat baterai yang kadang-kadang mungkin tidak relevan. Sekarang, satu hal yang ingin saya tekankan, Vivo sepertinya agak ingin menyembunyikan ini sekarang. Kalau saya tidak salah ingat, mereka bukan yang terbaik dalam hal mode hemat daya, jadi harap perhatikan itu. Mengaktifkan mode hemat daya menurut saya akan berada di level yang sama dengan kita. Catatan kaki seperti OnePlus dan Oppo yang benar-benar luar biasa, benar-benar buruk sekali. Jadi keduanya hanya memberikan mode super hemat baterai, seperti tambahan 4 jam masa pakai baterai saat perangkatmu hampir penuh terisi. Jadi kamu hanya mendapatkan tambahan 4 jam dari sesuatu yang punya sekitar 60 jam daya tahan baterai, itu berarti peningkatannya kurang dari 10% saat baterai penuh. Jadi kalau ini kasusnya, seperti di sini. Jelas ini sebenarnya tidak memberikan banyak, mengingat biasanya kamu mengaktifkan mode hemat daya saat baterai kamu sudah, aku nggak tahu, mungkin sisa 10-15% daya baterai, di 15% kamu mungkin masih dapat sekitar entahlah 5 jam daya tahan baterai atau semacamnya. Aku cuma asal sebut angka-angka acak saja. Jadi, kamu tahu, jangan anggap itu sebagai fakta. Sejujurnya aku juga nggak tahu berapa lama itu akan bertahan. Tapi biasanya, seperti yang sudah Tuan aku bilang, di Oppo dan OnePlus, yang menurutku masih satu induk perusahaan, mode hemat daya mereka itu payah. Dan kurang dari 10% di mode super hemat daya, dan kurang dari 5% peningkatan daya tahan baterai, itu jelas nggak cukup. Maksudku, apa gunanya mode hemat daya yang cuma menambah 10% atau bahkan 5%? Itu pada dasarnya nggak ada artinya. Jadi ini juga sangat berpengaruh karena kamu cuma dapat peningkatan baterai yang sangat menyedihkan. Kalau aku mengaktifkan Ultra Battery Saver yang tadi sudah aku matikan, sepertinya cuma bisa diakses dari sini. Ya, aku harus menyalakannya langsung dari sini. Kamu bisa lihat ada banyak sekali hal yang terjadi, termasuk menonaktifkan sebagian besar aplikasi yang bisa kamu gunakan. Itu menghapus wallpaper dan benar-benar memprioritaskan daya tahan baterai. Kalau kita kembali ke penghemat baterai di sini dan kita hanya, bisakah kau berhenti? Besar. Jadi saya bisa mematikannya dari sini. Keren, keren, keren. Logika yang luar biasa. Desain yang bagus. Mari kita kembali ke sana karena saya ingin menunjukkan kepada Anda batasan apa yang akan kita hadapi saat kita mengetuk lihat
detail. Jadi, semua yang tercantum di sini adalah hal-hal yang akan diubah dalam mode ini. Yang satu ini berpotensi hanya memberikan tambahan daya tahan baterai kurang dari 10%, tapi kamu harus kehilangan penggunaan hotspot pribadi, GPS, Bluetooth, sinkronisasi data aplikasi otomatis, yang berarti aplikasi-aplikasi tidak benar-benar terhubung ke internet. Latar belakang. Pembaruan di latar belakang? Maksudmu pembaruan? Terserahlah, saya bahkan tidak mau repot dengan yang satu ini. Mungkin ini salah terjemahan. Selanjutnya kita punya penghemat baterai atau pada dasarnya begitu. Menghapus wallpaper, mengurangi kecerahan, mode gelap. Mematikan always on display, mengurangi refresh rate. Menurunkan resolusi layar. Menghapus wallpaper layar kunci, mematikan efek dinamis. Blur waktu nyata. Saya rasa itu hanya fitur grafis dan efek tampilan yang ditingkatkan. Sekali lagi, saya rasa itu hanya efek grafis saja. Interpolasi frame itu pada dasarnya adalah pembuatan frame. Tapi saya rasa ini hanya untuk video, jadi mungkin tidak benar-benar berpengaruh pada kamu. Penundaan kunci otomatis, jadi menurut saya ini hanya mengurangi waktu layar sebelum akhirnya mati. Semua labelnya agak aneh. Baiklah, lanjutkan. Matikan tampilan kecepatan jaringan waktu nyata dan status bar. Jadi pada dasarnya, jika kamu bahkan mengaktifkan fitur itu, matikan pengingat layar bangun saat menerima notifikasi layar lag. Lalu ada matikan umpan balik haptik, matikan suara layar lag, matikan nada sentuh, dan sebagainya. Jadi, ada banyak hal yang benar-benar dihilangkan dari kegunaan untukmu, dan manfaat yang kamu dapatkan hanyalah tambahan. Apa? 10 menit tambahan daya baterai saat kamu hanya punya sekitar 15 menit. Jadi sejujurnya, ini bukan pertukaran yang terbaik. Jika mode hemat daya di sini buruk, seperti yang saya bilang, Diku, kamu tidak lagi bisa melihat berapa lama baterai akan bertahan, padahal itu adalah sesuatu yang setidaknya bisa kamu lihat di satu perangkat. Masih ada kelebihannya dan menurut saya, Oppo's di sini tidak terlalu banyak. Jadi mungkin saja ini tetap buruk atau hanya disembunyikan dari kamu atau memang bagus. Saya benar-benar tidak tahu. Saya belum cukup lama menggunakan perangkat ini. Dan sejujurnya, daya tahan baterai normal di sini cukup baik. Baterainya memang cukup besar. Jadi bagaimanapun juga, semoga ini sangat membantu untukmu. Dan jika kamu merasa bahas terbantu dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.